Baik, terima kasih Bang Charlie dari RRI. Tapi sebelumnya teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh rekan-rekan media yang dari awal sudah hadir selalu di home-nya Garuda Yaksa. Terima kasih untuk semua teman-teman. Lalu yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak juga untuk founder, owner, pemilik Garuda Yaksa yang selalu support kita, yang selalu mendukung kita, yang selalu menjaga kita agar kita tetap konsisten dan juga terus semangat sebagai kesatria Garuda Yaksa. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Saya panggilnya Bapak saja, ya, nanti biar teman-teman bisa cari tahu sendiri siapa founder dan juga owner dari Garuda Yaksa. Lalu tadi untuk pertanyaannya saya jawab. Izin Bang Charlie, kami masih memikirkan laga final karena saya bilang ke tim dari awal bahwa Garuda Yaksa ini hadir bukan hanya untuk naik kasta, bukan hanya untuk naik level ke Super League, tapi saya kasih semangat ke tim semua. Dari pertama kali Garuda Yaksa ada, dari pertama kali saya dipercaya sebagai CEO, saya ingin Garuda Yaksa FC ini menjadi juara di Champions League. Lalu kalau dibilang nanti di Super League seperti apa, yang pasti kita akan ngobrol lebih dalam lagi dengan manajemen secara intens nanti setelah final. Tapi kalau ditanya hanya untuk meramaikan atau ingin target seperti apa di Super League, kami ingin memberikan yang terbaik untuk Garuda Yaksa, keluarga besar Garuda Yaksa. Target juara di Super League saya rasa itu belum menjadi pembahasan kami, tapi yang pasti kami hadir di Liga Profesional Sepak Bola Indonesia dari Champions League ini sangat amat serius. Jadi insya Allah dukung kami terus agar kami tetap konsisten, agar kami tetap bisa memberikan warna baru, agar kami bisa membuktikan bahwa kami menjadi tim yang benar-benar bekerja, yang benar-benar ingin meraih prestasi dengan cara yang baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Yang jelas saya hanya mengingatkan kepada seluruh rekan-rekan media, di beberapa kesempatan saya selaku pembina di Garuda Yaksa, mulai dari Akademi Garuda Yaksa, memang Garuda Yaksa ini, terutama Garuda Yaksa FC ini menjadi muara kami dari akademi kami. Jadi bagaimana kita harus memiliki klub profesional sebagai muara dari Akademi Garuda Yaksa yang berada di Bekasi. Ini menjadi grand design kami sebenarnya ke depannya, sehingga kalau tadi sesuai yang ditanyakan, ke depan pasti kami ingin menunjukkan bahwa Garuda Yaksa FC ini karena menjadi muara dari talenta-talenta di akademi kami, ini menjadi kami akan membuat suatu terobosan-terobosan, artinya tidak melulu umpamanya, maaf kalau bisa disebut regulasi pemain asing ada 8 atau mungkin besok lagi siapa tahu nambah lagi nanti. Yang jelas kita akan menampilkan sebuah komposisi pemain yang tidak hanya melulu mengutamakan dari asing, tapi bagaimana ini menjadi muara dari Akademi Garuda Yaksa, yaitu untuk memperbanyak talenta-talenta muda untuk bermain di Garuda Yaksa FC. Sekalian saya juga mengucapkan terima kasih pada manajemen di kesempatan ini, boleh ya, dan seluruh pemain, seluruh manajemen dengan segala lika-likunya. Tak lupa saya juga mengucapkan spesial kepada Coach Eka Ramdhani yang dari awal mengawali, kemudian ada Coach Erwan yang dari PSIM, semoga beliau selalu sehat, dan kemudian ada Coach Ridwan dan sekarang menjadi Coach Widodo Cahyo Putro. Ya alhamdulillah, apabila kita menapak ke depan besok di final, saya kira karena Coach Widodo itu dari Klub Timur, saya kira mungkin bisa lebih memahami kondisi permainan dari siapa calon kita nanti di grand final yang kita tentukan esok hari. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari dari bola.sport.com. Ingin ada 2 pertanyaan. Yang pertama, banyak yang bilang Garuda Yaksa ini seperti bayi ajaib yang baru datang di kompetisi sepak bola Indonesia dan langsung promosi ke Super League. Mungkin tadi Bapak disebut ada beberapa faktor pergantian pelatih atau 4 ya, 4 pergantian pelatih ya, hingga akhirnya bisa promosi ke Super League. Mungkin bisa jelaskan ke kita faktor apa yang bisa membuat Garuda Yaksa ini bisa akhirnya konsisten dengan pergantian pelatih. Kan seharusnya dari taktik berubah, tapi pemain kan cuma jadi berubah. Mungkin apa yang bisa membuat Garuda Yaksa ini konsisten hingga akhirnya bisa promosi ke Super League? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mau menegaskan juga apakah Garuda Yaksa ini di Super League nanti tetap stay di Bogor atau akan pindah ke tempat lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab. Pertama, tim ini banyak yang menyebut bahwa tim ini adalah tim ajaib yang baru muncul terus promosi. Tapi sebenarnya saya dan Bang Reza ini dari awal mengakuisisi tim ini dari PSKS Cimahi dan kita sempat bersayap di playoff degradasi dan kita hampir turun ke kasta ketiga. Tapi alhamdulillah kita bisa selamat dan tahun depannya kita dengan target gelas dengan merombak hampir 90% dan kita masuk 8 besar dan hampir melaju ke semifinal tapi terhenti di waktu itu kita satu dengan Persijap dan Persijap yang promosi dan tahun 2025 bagaimana kami diakuisisi oleh Garuda Yaksa yang awalnya kita kolaborasi ya Cip di Akademi Garuda Yaksa di tahun itu pertama yang tahun kedua untuk berubah hanya berganti nama dan berpindah home base. Itu sejarah Garuda Yaksa ini bukan ujuk-ujuk kita ada di tim Liga 2 hanya diakuisisi di satu sisi dan berganti nama tapi manajemen masih sebagian yang lama dan memang kita ingin penyegaran bagaimana kita ingin berkolaborasi di mana Garuda Yaksa ini akademi memiliki fasilitas yang sangat baik di Indonesia. Lapangan sepak bola ada 2 lapangan yang bertaraf internasional rumputnya dan ada lapangan yang untuk junior. Di situ muncul kenapa tidak kita melaju lebih profesional dan ditambah Stadion Pekansari ini tim dari Liga 2-nya sudah tidak ada, akhirnya kita memutuskan untuk berhome base di sini dan alhamdulillah rezeki kami ada di sini. Mungkin insya Allah di next season kita akan tetap berada di Stadion Pekansari. Oh dan pergantian pelatih dari awal memang kita tunjuk Coach Eka, cuman berhubung beliau lisensinya belum mencukupi waktu itu, jadi memang statusnya masih asisten dan Coach Kamil yang menjadi head coach. Tapi berkolaborasi dengan Coach Eka, di mana di tengah jalan melihat kestabilan tim dan konsisten agak sedikit tergoyah, akhirnya beliau yang memutuskan dengan berlapang dada dan berjiwa besar bahwa tanpa kami evaluasi ingin menyelamatkan tim ini untuk ada pergantian atau penyegaran di tim kepelatihan. Makanya waktu itu kita berdiskusi panjang sampai 2 match kita lewati. Akhirnya kita tunjuk Coach Erwan yang dimana baru mungkin 3-4 hari join memimpin anak-anak latihan, tapi saking semangat dan antusiasnya beliau lupa dengan kesehatannya, akhirnya ada sedikit problem. Beliau harus terkena penyakit yang cukup serius dan sampai saat hari ini saya doakan juga beliau bisa sembuh dan pulih total untuk beraktivitas kembali di dunia sepak bola. Dari situ kita beralih ke M1 dan akhirnya 2 pertandingan yang masih belum konsisten. Kita butuh sosok yang lebih senior dan lebih matang di Liga 2. Akhirnya ya, kita negosiasi dengan Delta dan kita berhasil mendatangkan Coach Widodo untuk memimpin latihan di tim Garuda Yaksa.
Dan alhamdulillahnya kita berhasil untuk promosi ke Liga 1 atau PRI Super League. Saya tambahin dari bola tadi pertanyaan menarik. Artinya pada kesempatan kali ini, tapi sebelumnya saya hanya sebenarnya pada saat SKC di tahun pertama itu kami sudah full support. Jadi karena desain kita harus ada akademi itu harus memiliki klub profesional sebagai muara. Makanya pada saat itu kita join dengan SKC. Kalau di tahun kedua akhirnya instruksi dari pimpinan langsung udah diinstruksi untuk mengganti nama. Jadi ya ada ajaib-ajaib banget tuh dari agak remaja. Kemudian yang tadi kebetulan pada match tadi kita dihadiri Pak Bupati, kami juga langsung minta izin untuk memperbolehkan menggunakan Pak Ansari untuk apabila kami lolos pada saat tadi saya bertanya, tapi alhamdulillah beliau silakan membuka lebar-lebar Pak Ansari apabila masih digunakan untuk home dari Garuda FC di Liga Super League. Salam. Oke.